Halo, apa kabar kalian semua? Kita kemarin udah bahas Tecnopova 6 reguler dan sekarang ini waktunya kita bahas buat seri Pro-nya, yaitu Tecnopova 6 Pro. Seperti apa buat spesifikasi, tampilan desain, dan juga hal-hal menarik lainnya. Yuk langsung aja kita berpindah ke meja review. Oke, jadi ini buat tampilan box dari Tecnopova 6 Pro. Kita kemarin kan udah sempat unboxing juga buat Tecnopova 6 reguler dan bedanya kayak gini ya buat tampilan boxnya. Cuman karakter Free Fire-nya aja yang berbeda. Kalau reguler itu tampilannya tuh cewek. Kalau yang Pro tampilannya tuh cowok brewok kayak gini ya, pakai kacamata. Dan di bagian depan di sini ada keterangan buat memori RAM dan juga ROM-nya yang kita beli adalah 12/256 GB. Dan ini extended RAM-nya nyampe 12 GB, jadi total nyampe 24 GB RAM. Kemudian ini ada proteksi atau garansi sampai 13 bulan. Kemudian beberapa Q-point selling yang dimilikinya. Di bagian samping seperti biasa ada beberapa Q-point selling lagi atau speknya. Dan di bagian samping kanan ada juga buat beberapa spesifikasi lainnya. Dan ini yang saya beli adalah buat varian warna Meteorite Grey. Sengaja saya beli warna Meteorite Grey karena nanti biar ya bisa dipakai buat tebak-tebakan kayak gini ya. Bedanya tuh apa? Antara tampilan desain Tecnopova 6 Pro dan juga Tecnopova 6. Kalau dilihat sekilas sih emang kayak mirip-mirip gitu ya. Oke, jadi langsung aja mari kita unboxing sama-sama ponsel dari Tecnopova 6 Pro ini. Jadi ini ponsel saya beli sendiri ya. Saya beli ikutan flash sale kemarin waktu pertama kali launching tanggal 6 ya kan. Nah, itu saya belinya dapat di harga 2,8 jutaan rupiah. Dan ternyata sekarang bukan sekarang deh, tapi kemarin per tanggal event 88 ya. Ternyata Pova 6 Pro bisa kita beli dengan harga cuman di 2,6 jutaan rupiah atau 2.699.000 rupiah. Dan tentu ada sedikit rasa nyeselnya. Kenapa saya buru-buru buat beli ponsel dari Tecnopova 6 Pro ini? Sebenarnya tunggu 2 hari lagi bisa dapat harga yang lebih murah dan tentunya nggak terlalu rugi banyak kalau kita jual lagi. Dan langsung aja deh kita lihat sama-sama gimana buat isi dalam paket penjualannya. Ada unit dari Tecnopova 6 Pro, user manual serta kartu garansi, kartu redeem Tecno X Free Fire, stiker Pova 6 Pro. Tadinya tuh saya kira stikernya sama dengan Tecnopova 6 reguler, ternyata beda ya karena perbedaan pada karakter yang dimilikinya. Ada softcase, USB Type-C, adapter 70 watt, yang terakhir ada SIM ejector. Dan ini buat Q-point selling dari Tecnopova 6 Pro, pengisiannya super ngebut 70 watt, baterai super gede di 6000 mAh. RAM-nya gede banget nyampe 24 GB dengan catatan RAM aslinya di 12 GB, ROM-nya ada di 256 GB, chipsetnya MediaTek Dimensity 6080 5G gaming processor, layarnya udah luas di 6,78 in Full HD Plus AMOLED display 120Hz, kamera selfie gede di 32 megapiksel, ada dual tone LED flash, kemudian 108 megapiksel ultra vivid. Ada juga Dolby Atmos dual speaker, kemudian punya inframerah buat remote control. Dan kita lihat seperti apa buat tampilan desainnya. Dan ini buat tampilan desain dari Tecnopova 6 Pro. Tampilan desainnya tentu cakep dan juga keren banget, nunjukin kalau ponsel ini dibikin buat urusan performa. Dan sebenarnya kalau kita sandingkan dengan adiknya sendiri atau versi reguler, versi lebih murahnya, ini hampir sama ya, cuman yang membedakan nih di bagian letak ini ya. Di bagian samping kamera loh, tempat apa sih namanya, lampu LED-nya. Ini kelihatan menyala ketika terkena pantulan cahaya dibanding Pova 6 reguler yang kelihatan biasa aja. Dan sebenarnya buat aksen gamingnya juga ini 11-12 sama. Cuman yang membedakan ya ini keterangan high density baterai ini ada di bagian samping kanan. Kalau Pova 6 reguler ada di bagian samping kiri. Kemudian di bagian setup kameranya sekarang udah punya 3 kamera, sedangkan versi reguler ini masih 2 aja. Kemudian buat back covernya ini menurutku sih masih tetap kerasa mudah kotor ya. Ini bisa kalian berarti ini mudah banget kotornya dan masih menggunakan back cover berbahan plastik. Dan kalau kita ketok-ketok kayak gini, ini kerasa cukup solid sih menurutku, nggak kerasa kopong, nggak kerasa ada rongga-rongganya gitu. Kemudian di bagian sampingnya ini masih menggunakan bodi mengotak kayak gini, bodi minimalis. Ada tombol power, tombol volume. Bagian atas ada lubang mikrofon atau noise cancellation, lubang speaker, kemudian IR blaster atau inframerah. Di bagian samping kiri di sini terdapat lubang SIM ejector dan mari kita lihat sama-sama ada berapa slot kartu yang disediakan.
disediakan. Dan ini yang saya suka, meskipun ponselnya ada di harga 2,9 juta atau 3 juta rupiah dan punya jaringan 5G tapi masih menyediakan buat slot kartu memori eksternal. Tentu ini menurutku salah satu fitur unggulan yang kemungkinan besar masih banyak dicari para pengguna ponsel di luar sana. Sedangkan di bagian bawahnya di sini terdapat satu buah lubang jack audio, ada lubang mikrofon, port USB Type-C, kemudian terdapat satu buah lubang speaker. Dan ini buat bagian depannya masih memiliki ini ya, memiliki screen protector, meskipun cuma sekedar plastik tapi ya lumayan lah kita masih mendapatkan buat screen protector tambahan. Dan sekarang ini mari kita hidupin terlebih dahulu sambil kita lap layarnya karena udah kelihatan kotor banget ini. Dan ini buat tampilan depan dari Tecno Pova 6 Pro. Kita lihat terlebih dahulu gimana buat opsi wallpaper yang dimilikinya. Buat opsi wallpaper Free Fire-nya sih menurutku sama aja, cuman buat bagian sini agak sedikit berbeda ya. Kita lihat dikit deh, tapi nanti kira-kira kalian ada yang berminat nggak kalau kedua ponsel ini kita komparasiin, kita bandingin gitu. Kalau kalian berminat ya nanti bakalan kita buat ketika ya cukup peluang waktunya gitulah. Kalau ternyata buat wallpapernya bisa dibilang ya cukup sama, hampir sama lah antara kedua ponsel Pova 6 Pro dan juga Pova 6 reguler. Nah, kita pakai yang ini aja. Dan seperti ini buat tampilan depannya ya, buat bezel di berbagai sisinya udah bisa dibilang hampir simetris, udah kelihatan tipis. Kemudian buat UI-nya tentu ini udah menggunakan UI yang terbaru, dan ini yang saya cukup kagum ya. Ini buat game populer atau lebih tepatnya buat bloatware-nya ini tergolong cukup dikit sih. Yang kelihatan di depan cuma TikTok, Shopee, kemudian Facebook, dan di bagian lainnya ini sih nggak ada ya. Nah ya kan nggak ada, cuman itu doang. Dikit. Dan sekarang coba kita lihat deh di bagian pengaturan atau manajemen memorinya yang udah kepake buat sistemnya tuh nyampe berapa giga. Dan ternyata dari keseluruhan ini beneran ringan dan juga enteng banget ya. Yang kepake dari 256 giga cuman 17,9 atau lebih tepatnya hampir 18 giga. Buat spesifikasi dari layarnya tentu udah mantep banget ya. Punya resolusi Full HD plus, kerapatan 393 pixel, refresh rate-nya udah tinggi banget nyampe 120 Hz. Kemudian ini tentu udah support white color gamut. Lalu buat pengoperasiannya ponsel ini tentu udah pakai Android versi 14, kemudian udah pakai iOS versi 14.0. Dan sekarang langsung aja mari kita lihat sama-sama gimana kualitas layarnya waktu kita pakai buat nonton konten di YouTube. Ini buat kualitas gambar yang dihasilkan dari Tecno Pova 6 Pro. Menurutku buat kualitas gambarnya tentu udah kelihatan tajam, warnanya enak dilihat, dan menurutku buat saturasi warnanya tergolong cukup tinggi dan bisa memutar video nyampe 1440p 60 fps. Cuman yang masih cukup disayangkan belum support dengan konten HDR. Dan sekarang mari kita dengerin sama-sama buat kualitas speakernya. Oke, buat kualitas audio yang dihasilkan dari Tecno Pova 6 Pro menurutku sih ini udah enak banget. Kerasa banget perbedaan ataupun peningkatan dibanding Pova series sebelumnya. Dan yang saya suka meskipun buat volumenya kita maksimalin, buat kualitas speaker ataupun bassnya itu nggak langsung pecah, nggak langsung kelihatan banget buat perubahannya. Cuman kalau volumenya kita maksimalin, ini buat back covernya atau di bagian belakang ini ya, ini agak sedikit kerasa getar, tapi itu minim banget sih buat rasa getarnya. Lalu buat multitouch-nya mari kita lihat sama-sama, harusnya sih udah bisa nyampe 10 dan ternyata beneran ponsel ini udah bisa mendeteksi hingga maksimal 10 sentuhan. Dan di bagian fitur spesial di sini tentu ada efek cahaya dinamis. Ini kalau mode pesta kita aktifin, nah ini agak sedikit berbeda ya mode pestanya. Kalau di Pova 6 Pro di bagian samping kamera atau lingkarannya itu bisa nyala. Kalau Pova 6 reguler ini nggak bisa nyala. Jadi ada sedikit perbedaan ya buat lampu LED, bukan RGB deh, tapi buat lampu LED-nya aja. Dan seperti itu buat tampilannya. Lalu ponsel ini tentu udah punya fitur NFC dan ini buat sensor lebih lengkapnya lagi. Semuanya hadir, semuanya ada di ponsel Tecno Pova 6 Pro. Buat giroskopnya tentu udah pakai giroskop hardware. Buat nunjukin jalan tuh udah satset, nggak bakalan delay kayak gitu ya. Kecuali kalau jaringan kalian yang emang lagi trouble. Dan sekarang ini kita lihat di bagian pengaturan, kita lihat di bagian sistemnya. Ponsel dari Tecno Pova 6 Pro ini chipsetnya tentu sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan Pova 6 reguler.
reguler, pakainya MediaTek Dimensity 6080 5G, RAM-nya 12 plus 12 dan otomatis aktifnya ada di 6 GB, internalnya tentu udah lega banget di 256 GB. Kemudian buat temenin kita, Tecnopova 6 Pro ini punya baterai gede di 6000 mAh, pengisiannya juga tentu udah sangat lembut banget, nyampe 70 watt. Tentunya dengan baterai di 6000 mAh udah bisa banget buat temenin kita dalam waktu keseharian. Pengisiannya juga ini tentu udah sat-sat banget ya, bisa nyampe 70 watt. Ya kurang lebihnya sih ada di kisaran 1 jam kurang kayak gitu ya, tergantung baterai yang sedang ada di ponsel Tecnopova 6 Pro. Selanjutnya kita lihat di bagian sektor fotografinya. Nah, ponsel ini sekarang ada 3 kamera di bagian belakang, tapi yang masih sering kita pakai tetap cuma satu, yaitu buat kamera utamanya. Dan ini buat sensor kamera yang dipakai ada di 108 MP Samsung S5 KHM2SP, kemudian kamera selfie-nya di 32 MP pakai GC32E1. Kemudian kita lihat gimana buat menu dari aplikasi kamera bawaannya. Nah, tampilannya kayak gini. Ini ada lampu LED flashnya, kalau kita lihat nyala kayak gini. Ternyata yang nyala cuman atas, yang lingkaran bawah sini ya. Di bagian ini lampu LED tadi nggak ada yang nyala. Kemudian ada 3 kali zoom, dan kalau kita lihat di bagian mode potret di sini ada buat efek beauty, kemudian efek cantik, dan juga buat pengaturan bokehnya ini bisa nyampe f1.0, dan mode potret ada 2 kali zoom. Ini saya suka banget karena hasilnya nanti bakalan lebih rapi, lebih kelihatan bagus dan juga enak dilihat gitu. Dan di sini kalau kita lihat di bagian samping ini ada buat mode slow motion, selang waktu, film, garis IR, kemudian skyshot, mode foto pro, panorama, dokumen, pemotretan IR. Nah, kayak gitu kurang lebihnya ya. Sedangkan kalau kita lihat di bagian kamera selfie ini ada mode super malam dan bisa kita zoom juga. Kamera selfie juga bisa kita zoom di bagian mode potretnya. Sekarang kita lihat, nah ternyata di bagian paling samping kiri ini ada mode video ganda, dan kita lihat ya buat mode perekaman videonya. Ini stabilisasi bisa aktif di resolusi 1080 30 fps. Kalau kita pindah ke 60 fps stabilisasinya otomatis off. Dan mentoknya nyampe resolusi 2K. Sekarang di bagian kamera belakang di sini kalau kita aktifin langsung berubah di 1080 30 fps juga. 1080 60 fps belum bisa kita pakai buat stabilisasinya. Dan sekarang mari kita lihat sama-sama buat sampel foto yang kita ambil pakai Tecnopova 6 Pro. Jadi gimana nih menurut kalian dengan video unboxing dari Tecnopova 6 Pro? Kalau menurut kesan saya pribadi di Tecnopova 6 Pro ini, kalau kita lihatnya cuma sekilas ya, menurutku sih nggak ada bedanya dengan Tecnopova 6 reguler. Ingat, ini kalau kita lihat sekilas dan itu menurut opini saya pribadi. Tapi setelah kita lihat-lihat dalamannya ternyata cukup berbeda banget. Dan yang saya heran tuh kenapa Tecnopova 6 Pro harganya cuma beda tipis dengan Tecnopova 6 reguler. Untuknya saya kemarin beli Tecnopova 6 reguler itu nggak langsung ikutan beli di awal launching ya. Tadinya tuh saya udah sempat kepikiran sih mau beli di awal-awal, tapi seringnya Tecno tuh baru 1 bulan atau 1 bulan kurang ya. Kadang harganya malah lebih murah dibanding harga pertama kali launching. Dan dulunya tuh udah sempat kejadian waktu saya beli Tecno Camon 20. Nah itu ya, kalau nggak salah Tecno Camon 20 saya beli pertama kali launching itu jam tengah malam, saya bela-belain bangun ya. Saya kiranya dapat harga spesial, tapi ternyata setelah 2 minggu, dan ternyata harganya cepet banget turun. Cuman 2 minggu langsung turun, ada di kisaran berapa dulu ya? 3,1 atau 3,2, sedangkan saya beli pertama kali launching ada di kisaran 3,6 atau 3,8. Ya kurang lebihnya selisihnya ada di 500-an lah. Jadi saran saya sih ya, ini saran saya pribadi loh. Kalau kalian pengen beli ponsel dari Tecno, kalau bisa sih nggak usah terlalu terburu-buru, kecuali kalau kalian emang udah butuh banget. Nah itu pertama kali launching langsung kalian gas gak apa-apa. Tapi kalau kalian masih nggak terlalu buru-buru banget, masih ada ponsel yang dipegang, kalau bisa sih mendingan jangan terlalu buru-buru ya kayak ini tadi. Bahkan ini juga waktu pertama kali saya beli itu kan dapatnya di harga 2,8 juta. Tapi ternyata pas ada event 88 harganya makin murah karena ketambahan voucher ya kan. Ingat ya, ketambahan voucher, dan itu bisa kita ambil dengan harga kisaran
2,6 atau 2,7 jutaan gitu. Intinya sedikit lebih murah dibanding harga pertama kali launching. Dan buat kalian sendiri yang udah beli ponsel dari Tecnopova 6 Pro, gimana buat pendapat, kritik, dan juga sarannya? Atau tulis juga keluh kesah kalian di kolom komentar. Kemudian buat video selanjutnya, kira-kira ini ponsel perlu kita komparasiin nggak dengan ponsel Tecnopova 6 reguler? Atau mendingan kita bikin video gaming testnya terlebih dahulu di ponsel Tecnopova 6 Pro? Drop aja ya pendapat, kritik, dan juga sarannya di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.